Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bikin video versus nyantai aja guys. Asli, nggak usah terlalu teknis banget sepemakaian sehari-hari. Yaitu antara kedua smartphone mid-range yang lagi panas banget nih. Poco X3 NFC melawan Realme 7 Pro. Ya ini gue share aja ke teman-teman kali masih bimbang pengen ngambil yang Poco atau yang Realme 7 Pro gitu ya. Dah langsung aja kita mulai. Oke, ini dia smartphone-nya sama-sama warna biru. Tapi sebelum ngebahas ke handphonenya guys, gue mau ngasih pendapat nih ke teman-teman. Kita ngomongin dusnya dulu, lihat deh. Ini kalau kelihatan di kamera ya, setahu gue Poco itu dulu kuning loh. Tapi kenapa di X3 ini warnanya jadi kayak mirip-mirip kayak si Realme? Dulu gue inget banget soalnya Poco F2 Pro, dia tuh warnanya kuning men, asli. Tapi kalau ini tuh sekarang jadi kayak oren-oren ya kuning sunkist gitu sih. Yang menurut gua berubah adalah Poco. Dulu Poco tuh nggak kayak gini. Intinya gitu. Kalau Realme konsisten warna kuningnya atau orennya nih ya sama begini-begini aja. Oke, sekarang kita masuk bahas handphonenya. Cuma sebelum kita masuk ngomongin soal desain dulu, gue mau ngasih tahu ke teman-teman kalau ini untuk update softwarenya udah paling terakhir. Jadi kalau kita cek update-nya ini udah nggak ada lagi sementara ini ya dari kedua smartphone-nya. Lanjut sekarang kita ngomongin desain dulu. Kalau ngomongin desain jelas ya, terutama bagian dimensi maksud gua. Kalau Poco ini lebih gede ketimbang Realme, wajar karena baterainya si Poco ini 5660, sedangkan kalau yang Realme 4500. Poco lebih gede dan ya lebih tebel pastinya. Dimana-mana kalau soal kayak gini ya hukum fisika berlaku ya guys. Jadi bisa dibilang kalau mau ngomongin soal compact atau handlingnya yang enak dipegang satu tangan, menurut gua masih lebih enak si Realme 7 Pro. Nah terus kalau ditanya beratnya, mending ya sekalian kita timbang aja biar sama-sama enak. Karena kan ya dipakai sehari-hari. Kalau yang Realme ini beratnya tuh sekitar, kita lihat, 185 gram lah ya kalau dibuletin. Sedangkan kalau si Poco ini beratnya 216, ya jelas lebih berat si Poco, wajar karena ya baterainya lebih gede. Tapi pemakaian sehari-hari anggaplah ya pakai casing, berarti kita pakein aja casing bawaan guys. Nah ini casing bawaannya kalau si Poco mengklaim yang pemberian mereka itu antibakterial. Jujur kalau buat gue masih nggak ngerti sih. Maksudnya perbedaannya feels dipegangnya atau physically kelihatan mata itu antibakterial tuh kayak gimana? Gue nggak tahu sih. Apa yang ini nggak cepat menguning? Yang ini cepat menguning? Ya gue nggak tahu. Intinya mesti dipakai dulu. Oke, sekarang keduanya udah pakai casing. Nih kalau yang Realme dulu kita timbang. Tadinya 185 ya. Berubah jadi 202. Oh, oke segini. Kalau si Poco, wah tambah berat. Oke wajar ya karena emang tebel handphonenya. Dan kalau boleh komenin soal casingnya juga, pribadi lebih seneng yang punyanya Poco karena dia bagian penutup portnya tuh ada tutupnya. Tapi ya balik lagi, di sebagian orang ada yang nggak suka ini ada penutupnya karena kalau lagi ngecas katanya repot. Tapi kalau buat gue pribadi, gue seneng karena ya jadinya debu nggak masuk aja ke port Type-C-nya. Oke lanjut lagi sekarang ngomongin back covernya. Jujur sebenarnya sama-sama aja sih kalau menurut mata gue ya bisa dibilang handphone mid-range jadinya ya naik kelas ya. Desainnya tuh jadi atraktif gitu. Cuma kalau ditanya finishingnya ini kan emang beda-beda ya. Kalau yang Realme ini adalah matte atau doff, sedangkan kalau yang Poco ini ya kenanya mengkilat-mengkilat glossy gini. Kalau si Realme kenanya kalau menurut gue tuh lebih kalem aja sih, lebih kayak nyantai gitu loh. Tapi kalau Poco lebih pengen kayak show off gitu, jadi lebih caper. Terlebih ada tulisan Poconya segede gaban gini ya. Nah terus kalau ngomongin soal kamera, gue lebih suka sama Poco pribadi ya, secara gue pribadi karena gue tuh lebih seneng yang letaknya. Jadi bukan bentuknya, letaknya itu simetris, ada di tengah-tengah. Ketimbang kalau yang Realme ini adanya di kiri atas. Cuma ya nggak ada masalah juga. Dan ya kenanya emang preferensi masing-masing aja. Orang handphone lain juga banyak kan yang sebelah kiri gitu. Cuma kalau gue emang sukanya ada di tengah-tengah sama kayak handphone yang lagi gue pakai sekarang ini kan kalau Android pakainya ya OnePlus 8 Pro. Gue seneng nih ada kameranya di tengah-tengah. Cuma gue nggak seneng aja ada sensor sama flashnya tuh ada di sebelah kiri. Jadi kayak gimana ya? Kayaknya lebih bagus yang OnePlus 8 aja sih karena dia semuanya ada di tengah-tengah. Gitu ya, preferensi masing-masing aja. Kalau teman-teman sukanya yang ini ya nggak apa-apa, emang bagus juga. Terus juga kalau ngomongin soal gampang atau tidaknya nempel sidik jari ya keduanya sama aja sih. Baik yang glossy si Poco ini ataupun yang matte doff si Realme 7 Pro. Jadi sama-sama aja gampang ninggalin bekas sidik jari guys. Ya.
Oke, lanjut sekarang kita pindah ke bagian depan atau bagian layarnya. Oke, kalau ngomongin layar, si Realme itu punya bentang layar 6,4 inci dan panelnya itu Super AMOLED. Sedangkan kalau yang Poco, dia punya bentang layar 6,67 inci dan layarnya masih IPS panelnya. Nah, kalau ngomongin keunggulannya, si Realme 7 Pro ini dia yang tadi gue bilang, yaitu layarnya Super AMOLED, tapi refresh rate-nya masih 60 Hz. Sedangkan kalau si Poco, dia punya refresh rate-nya 120 Hz. Tuh, ya dari 60 bisa kita ubah ke 120. Tapi resikonya dia baterainya itu lebih boros kalau teman-teman pakai yang 120 Hz. Tapi ya nggak boros-boros banget sih. Nanti ya ikutin terus, gua ada tes baterainya juga kok. Oke, terus ngomongin soal letaknya si kamera depannya. Ini kenanya preferensi pribadi lagi ya. Kalau gue jujur sebenarnya lebih suka balik lagi soal apa namanya simetris. Nih, gue lebih suka si Poco karena dia ada di tengah-tengah. Tapi pada prakteknya kamera depan itu yang lebih enak kalau menurut gue adalah yang ada di sebelah kiri atas. Kenapa? Karena pada pemakaian pribadi, pemakaian sehari-hari gitu ya, ini tuh kamera sering ketutupan sih guys kalau kita lagi main game. Nih misalkan aja kayak posisi sekarang lagi mau main game, anggaplah kayak gini ya. Tuh kan ketutupan sama jempolnya sebelah kiri kan. Jadi di tengah-tengah sini tuh ya nggak ada tompelnya yang ngeganggu gitu loh kalau misalkan kita lagi main game. Beda kalau misalkan kita ada lensa kameranya tuh di tengah-tengah kayak gini. Misalkan kita lagi main game gini posisinya, tuh kan ada tompelnya ngeganggu di sebelah kiri sini. Cuma kalau secara looks mata ngelihatnya kalau kita main handphone begini, ya gue lebih suka kameranya ada di tengah. Tapi kalau buat pemakaian sehari-hari, better kayak gini. Gitu. Jadi ya dua-duanya gue bisa bilang nggak ada yang salah, preferensi masing-masing aja. Lanjut lagi sekarang kita ngomongin soal interface bodinya. Nah di bagian atas ini kalau kita ngomongin yang Poco dulu ya, bisa gue bilang dia tuh menang di sini karena ada infrared blasternya. Ya, sedangkan kalau yang ini adalah speaker. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada tombol volume sama power jadi satu di sebelah kanan semua. Dan untuk bagian bawahnya jack audionya ada di sebelah kiri bawah. Jadi ya kayak biasa yang udah gue biasa review ya. Kalau teman-teman main game biasanya orientasinya kan kayak gini. Tapi kalau mau pakai headset enakan diputar begini. Jadi bolongan jack audionya nggak ngeganggu. Beda kalau misalkan di sini kan ya tuh kena palm tangan kita kan, telapak gitu. Nah terus dari sisi slot SIM cardnya aja, kalau si Poco ini banyak yang agak-agak ngeluhin sih karena dia tuh hybrid. Jadi buat teman-teman yang punya atau yang pakai 2 slot SIM card dan 1 micro SD dipakai juga nggak bisa barengan semuanya di handphone Poco ini. Beda kalau misalkan kita ngomongin interface bodinya si Realme 7 Pro. Di bagian atas dia cuma ada mic aja, nggak ada infrared blaster kayak si Poco. Nah di sebelah kanan dia cuma ada tombol power, sebelah kiri volume. Ini tuh buat teman-teman yang kebiasaan pakai iPhone, ini menurut gue lebih enak sih dipakainya. Lebih enak dipakainya dalam arti kalau misalkan mau bikin screenshot, jadi lebih terbiasa aja pakai 2 sisi kayak begini gitu loh. Tuh, beda kalau misalkan Poco ya pakainya di sebelah kanan aja pakai 2 jari gitu doang. Nah terus kalau sisi jack audionya juga sama kayak si Poco nih, si Realme 7 Pro dia adanya di sebelah kiri bawah juga untuk lubang jacknya. Dan menangnya dari Realme 7 Pro ini bagian SIM cardnya dia dedicated. Tuh jadi teman-teman bisa pakai 2 SIM card plus 1 micro SD secara barengan semuanya. Nah ini ada bedanya lagi guys, yaitu di bagian notifikasi. Oke, kalau si Realme dia ada AOD atau Always On Display kayak gini karena ya layarnya AMOLED ya. Kalau si Poco dia ada LED notifikasi adanya di sini. Cuy, tolong tele gua. Ada notif masuk, ntar jadinya kayak gimana? Ya notif masuk, ini juga tuh udah masuk. Nih, lihat di atas tuh ada yang kedip-kedip, kelihatan nggak? Gue deketin ya. Dan gue udah ngecek nggak ada settingannya, nggak bisa ganti-ganti warna dan ini warnanya warna putih aja. Nah, kalau di Realme kayak gini teman-teman bisa lihat cuma ada ikonnya aja tele di sini. Dikasih taunya lewat Always On Display gitu. Oke, terus lanjut lagi soal UI-nya. Ini tuh keduanya kalau ditanya ada iklan atau enggak, ada guys. Jadi yang gua berhasil screenshot dan gue temuin ada di bagian kalau kita habis nginstal aplikasi. Nih kayak gini. Kayak yang di Poco gue habis install MX Player, tiba-tiba ada iklan kayak gini. Terus kalau yang di Realme gue install RealDrum, tahu-tahu ada iklan kayak gini juga. Jadi ya bisa dibilang dua-duanya untuk UI-nya sama-sama aja ada iklannya.
Oke, habis ngomongin UI-nya, kita lanjut ngetes Antutu. Di sini gua ada ngetes Antutunya kedua smartphone ini tuh sampai 3 kali buat nge-make surein. Karena dari yang gue temuin dari hasil si Antutu benchmark itu seringan lebih gede si Snapdragon 720 di Realme 7 Pro. Feeling gua karena si 720G itu kan ya karena udah keluar dari lama ya, jadinya mungkin lebih optimal ketimbang 732 yang baru aja keluar. Dan sebenarnya Antutu juga ngaruh dari UI-nya sih. Walaupun ini kan sama-sama aja, RAM-nya tuh 8 GB keduanya ya, dan storage-nya juga 128 GB. Nih teman-teman langsung lihat aja, lihat nih, ini jam 1:26. Tes Antutu yang pertama ya, skornya aja lebih tinggi sedikit si Realme 7 Pro. Habis itu tes yang kedua, jam 1:39. Sama-sama aja masih lebih gede si Realme 7 Pro. Dan tes yang terakhir jam 1:54, sama ya screenshotnya, masih gedean si Realme 7 Pro juga. Tinggal kita lihat aja nanti ke depannya si Snapdragon 732 ini akan lebih baik atau enggak. Oke, skor Antutu kelar. Sekarang kita ngelihat game yang udah gue install cuma 2 aja. Maksudnya gue kasih lihatnya, yaitu PUBG sama Genshin Impact. Gue pegang yang Realme dulu ya, jadi kita ngelihat grafiknya aja mentoknya tuh semana. Oke, ini yang PUBG-nya di Realme 7 Pro. Kita langsung lihat bagian setting dan displaynya. Oke, smooth-nya bisa sampai ultra. Terus kalau balance juga bisa sampai ultra. HD dia mentok high. SDR oke, nggak bisa. Ke kanan-kanannya ya pasti ya nggak bisa juga ya. Kita pindah ke Poco. Gua nggak ngetes gamenya ya guys. Ya udah tau lah kayak gimana grafiknya kalau misalkan teman-teman main di handphone ini dengan grafik yang kayak gitu tadi. Oke, ini yang Poco. Kita lihat juga ke setting sini, terus grafiknya kita lihat dari yang smooth dulu. Oke, yang smooth dia bisa sampai ultra juga. Terus kalau yang balance juga bisa ultra, sedangkan kalau yang HD oke sama-sama mentok di high. Jadi bisa dibilang sama ya untuk settingan grafiknya di PUBG untuk Snapdragon 732 dan 720. Sekarang kita pindah ke Genshin Impact. Oke, ini udah masuk ke gamenya. Lihat dulu settingannya bentar. Grafiknya nih udah gue overclock. Aslinya secara default itu Realme 7 Pro dia naruhnya di low. Dan biasanya gue naikin ke 60 kayak begini. Kita lihat, ini juga di depan lagi ada musuh. Sekalian ngetes aja ya. Harusnya sih nggak nge-lag, aman-aman aja. Ini ada musuh nih. Tuh, oke, lancar ya guys, lebih smooth juga. Maksudnya gara-gara gue ubah ke 60 fps ya, lebih smooth juga sih. Wah, di depan ada musuh. Kabur dulu, kabur dulu. Kita pindah ke Poco. Logout dulu. Oke, kita lanjutin lagi pakai Poco karena kan pakai akun yang sama. Speakernya sama-sama stereo, jadi ya enak sih guys buat main game. Maksudnya keluaran suaranya ya. Sekalian dilihatin juga tadi kan kalau yang Realme 7 Pro karena dia tompelnya ada di kiri sini. Tadi pas lagi main game pakai Realme enak kan nggak kelihatan ada tompelnya. Tapi kalau yang sekarang Poco ada tompelnya nih di sini buat main game. Oke, ini ya guys udah masuk ke gamenya. Nih pas banget ada musuh juga. Ntar dulu lawannya kita lihat settingnya dulu. Nih grafiknya sama kayak si Realme 7 Pro. Kita secara default itu dikasihnya low. Terus ya ikutin aja sih low. Kalau gua habis itu better FPS-nya dinaikin jadi 60. Dan ini lagi ada musuh. Coba kita lawan ya. Wah, tar dulu men. Barbara dulu, kasih air, terus pindah ke Lisa. Nah. Wait, nggak kena. Barbara. Wah, itu ya. Mana tuh yang panah? Barbara sama si SA. Woi, kasih air, kasih air, kasih air. Beku lu. Iya, tenang kan? Tuh lebih enak begini sih kalau menurut gue ya. Kebakar coy. Panas coy. Barbara. Tuh guys, enak kayak gini. Sebenarnya bisa sih kalau teman-teman mau paksain ya rata kanan grafiknya tuh. Misalkan nih highest semuanya, terus ini juga FPS-nya diganti ke 60. Cuma experience main itu jadi kurang sih. Tuh gerakin kameranya aja kiri kanan tuh kan berasa apa ya, kayak patah-patah sih. Sip, oke, sekarang kita lanjut lagi ngebahas SOT-nya karena kan abis main game. SOT-nya tuh berapa? Nah,
biar lebih fair gitu ya, gue ngetesnya tuh pakai aplikasi PCmark. Oke, ini hasil screenshotnya. Gue pakai aplikasi PCmark. Kalau si Realme kita dapat 8 jam 40 menit. Sedangkan kalau yang Poco gue dapat hampir 10 jam ya, 9 jam 57 menit. Tapi dengan catatan, nih, si Poco ini lagi gue pakein yang 120 Hz. Nah, kalau pakai yang 60 Hz, nih dapatnya segini. Lebih irit, jadi 10 jam lebih tuh. 10 jam 6 menit lah ya berarti ya. Gitu guys, jadi yang tadi di awal gue bilang kalau 120 Hz itu lebih makan baterai, ya kebukti. Bedanya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih dari 9 jam 57 menit dan 10 jam 6 menit. Intinya kayak begitu. Kalau teman-teman mau 120 Hz terus ya menurut gue masih aman-aman aja si Poco X3 ini guys. Oke, sekarang ngomongin ngecasnya. Ya, kita udah sama-sama tahu lah kalau si Realme ini emang ngecasnya ajib banget. Super Dart Charge 65 watt berbanding si Poco ini yang ngasih casan bawaan 33 watt. Dari ukurannya aja udah kelihatan kan mana yang lebih galak karena lebih gede. Si Realme lah pastinya ya guys. Nah, terus buat nge-track berapa lamanya nih handphone keduanya dicas, gue pakai aplikasi yang namanya Baterai Log. Nah, di sini kita mulai dari Poco aja dulu. Nih, kalau gue kasih lihat, gue mulai ngeplugnya itu pas baterainya 9%, jam setengah 1 siang, oke? Dan akhirnya dia nyampe 100% itu di jam 1:55. Tapi si aplikasi ngedatanya handphone ini atau si Poco ini full itu jam 2 siang. Jadi ya kalau kita urutin dari jam setengah 1 sampai jam 2, kira-kira fullnya itu ya 1,5 jam ya. Nah, kalau yang Realme, ini gue ngeplugnya atau gue nyolokinnya dari baterai dia 2%, itu bisa dilihat jam 6:09. Sampai akhirnya baterainya 100%, itu ada di jam 6:56. Jadi 50 menit aja udah 100% sebenarnya. Tapi fullnya itu hampir sejam. Tuh, 6:59. Ini 6:09. Jadi 50 menit aja sih sebenarnya ya. Nggak nyampe sejam. Tapi kalau dari iklannya kan dia bisa 30-an menit ya. Mungkin itu baterainya tuh nyampe 100% dari mungkin 15% atau 10% kali ya. Kalau ini ya 2%, mana tadi nih mulainya 2% dan sampai akhirnya nggak nyampe sejam dia udah full kalau berdasarkan aplikasinya. Tetap aja kita lebih hemat waktu gitu ya, setengah jam kalau ngecasnya pakai si Super Dart-nya si Realme ini. Intinya lebih apa ya, ya waktu lebih berharga lah, kita lebih enak ngecasnya pakai Realme. Dan jujur sih sebenarnya kalau ngecas cepat itu paling berasa kalau ada di kondisi kayak gini, misalkan kayak kita misalkan bangunnya kesiangan gitu loh, pas kita sebelum mandi dan ganti baju gitu ya, kita langsung colok aja nih handphonenya, tahu-tahu penuhnya tuh lumayan, bisa 40 atau bahkan 50% atau bahkan 60% juga bisa jadi gitu loh. Itu sih menurut gue yang menjadi sebuah keuntungan lebih kalau punya fast charging yang wah cepet banget kayak si Realme ini ya. Oke, sekarang ngebahas yang paling penting, yang suka ditanyain, yang suka dicek-cek sama orang pertama kali punya handphone, yaitu adalah kameranya, terutama kamera belakang. Kita mau bahas nih. Kalau si Poco sama si bukan kalau ya, pokoknya keduanya ini tuh punya resolusi yang sama, 64 megapiksel dan punya sensor yang sama juga, yaitu pakainya Sony IMX682. Oke, kita nggak usah bahas-bahas lensa yang lainnya dulu, pokoknya lensa utamanya aja kalau dari gua, karena menurut gua pribadi ya lensa utama yang paling sering kepake. Nih, sebelum lihat contoh foto sama videonya, gua kasih lihat juga untuk settingan resolusinya ya. Kalau video nih, videonya si Poco dia itu bisa ngerekam sampai resolusi 4K 30 fps ya. Kalau mau 60 fps mesti turun ke 1080p. Sedangkan kalau yang Realme, kalau mau ngerekam videonya juga, video kamera belakang ya, mentoknya di 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps ya turun ke 1080p. Tuh, ada opsinya jadinya. Kalau kamera depannya, dia mentok di 1080p 30 fps aja. Sedangkan kalau si Poco, kamera depannya sama juga. Dia mentok di 1080p 30 fps. Buat gue pribadi, gue tuh ngetesnya kemarin ya, cuma pakai yang resolusi 1080
dan 60 fps aja, karena menurut gua ini yang paling bener dan yang paling kepake sehari-hari ya size-nya atau resolusinya ya segini aja sih menurut gua. 4K jarang banget gue pakai. Dan abis ini teman-teman monggo dilihat aja contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin. Dan pas pengetesan keduanya ini juga gue pakai alat bantu, jadi gue pegang satu tripod, handphonenya nyangkut dua-duanya kayak begini. Enjoy aja ya guys, silahkan dilihat dan dinilai sendiri. Ada teman gue lagi nyuci mobil klasiknya. Buat teman-teman yang temen mobil klasik nih, kayak kalau ngobrol sama dia nyambung nih. Bit, nih Civic tahun berapa sih? Tahun 89. 89? Jir, baru lahir ya? Iya, sama kayak kita umurnya. Beda setahun sama gue sih. Oke, sekarang gue coba deketin ke busanya. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya. Tuh ya. Bentar, ini fokusnya si Poco X3 kenapa dia nggak mau fokus sendiri ya? Mesti di tap sih. Tuh, gue tap dia masih kedut-kedut. Oke, kalau dari sensornya berarti gue lebih seneng ini sih, si Realme 7 Pro ya. Kita coba kenain busanya lagi. Tuh, gue majuin gini aja sih guys. Ya, kelihatan ya? Gitu. Yaudah, gue mau nyari objek lagi. Bit, thank you ya. Oke, sekarang kita nemu jalan konblok nih guys. Jadi kalau konblok harusnya lebih goyang-goyang. Oh, aduh. Oke. Lihat mana yang lebih stabil nanti nih. Anginnya juga lumayan kencang nih. Oke. Ya. Kalau ini contoh video depannya, kamera depannya yang ya keduanya inilah pokoknya. Coba jalan kayak biasa. Dah ya, kira-kira kayak begitu aja versusnya versi gua yang nyantai kayak gini. Dan sebenarnya ya balikin lagi ke teman-teman ya, pengen ngambilnya yang Poco ataupun Realme. Karena gini nih, kalau ditanya worth it mana, sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Jadi kayak contohnya kayak gini guys. Menurut gua pribadi, ya gue lebih mikirnya lebih worth it yang Poco X3, karena dengan 3.500.000 saja kita bisa dapat fitur yang kayak gitu. Tapi ini kalau gue tanya sama videografer gue, dia barusan, ya bukan barusan, maksudnya dia udah, kita sebelum syuting nih udah ngobrol dulu. Dia bilang dia lebih milih Realme. Kenapa? Walaupun cuma beda 1.500.000 ya, maksudnya range harganya ya 3.500.000 dan 5 juta, dia tetap megang Realme karena dia seneng sama ngecasnya yang cepet. Menurut ini videografer gua itu lebih bisa diandelin karena sepemakaian sehari-hari gitu ya, dia nyobain sama-sama aja katanya. Nah terus juga menurut dia ini kan si Realme anggap aja panas ya, panas sama kehadiran Poco X3. Bisa jadi kedepannya entah seminggu lagi ataupun sebulan kemudian si Realme 7 Pro ini jadinya ada diskon. Siapa tahu ya, siapa tahu malah harganya jadi 4 juta gitu loh. Diskonnya sampai sejuta, berarti ya selisihnya cuma gope aja 3,5 sama 4 juta gitu kan. Ya jadi worth it atau nggak worth it itu balik lagi ke diri masing-masing. Menurut gue punya duit 3.500.000, udah gue stop segitu aja, gue beli Poco. Tapi kalau videografer gue punya duit 3.500.000, dia mendingan nambah lagi sedikit gitu ya buat nebus si Realme 7 Pro gitu ya. Jadi ya gimana, coba gue pengen tahu pendapat teman-teman, tulis di kolom komentar di bawah. Ini pasti ya rame dan seru sih komen-komennya. Terserah ya pokoknya, gue nggak ada masalah sama Poco, gue juga nggak ada masalah sama Realme. Dua-duanya di tempat gue tuh bye-bye aja. Kadang Realme gue pakai buat ngegame, Poco juga gue pakai buat ngegame. Keduanya gue ganti-gantian buat ngerekam video, ngerekam anak gue, fotoin anak gue, kayak gitu-gitu ya.
semua ya gue masukin sosmed, gue masukin IG story, aman-aman aja semuanya. Oke guys, segini aja video versus nyantai gue untuk Poco X3 NFC dan Realme 7 Pro. Semoga bisa ngebantu teman-teman memutuskan pengen beli yang mana. Ya, seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat, silakan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Ya, gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.